Hai, Assalamualaikum. Saya Rangga Almahendra, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di program KHSB, Kuliah Hot Segala Bangsa. Sebuah program kuliah kilat gratis, yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, karena kuliah adalah hak segala bangsa. Nah, dalam episode sebelumnya, kita pernah membahas tentang ojek online, toko online, sampai bank online. Dalam era digilatisasi ini, Pak Guru, sebentar. Itu kok digilatisasi? Yang betul kan digitalisasi. Ngaco kamu, bukan digitalisasi. Tapi yang bener nih ya, tolong ikuti kata saya ya. Digitalisasi. Digitalisasi. Udah. Mari kita lanjutin ya. Jadi gini, dalam era internet dan teknologi saat ini, semua serba digital. Bahkan kini kita juga mengenal pula yang namanya mata uang digital atau digital currency yang biasa dikenal dengan istilah Bitcoin. Nah, pasti masih banyak kan yang penasaran dengan apa itu Bitcoin? Mari kita saksikan episode KHSB kali ini. Sebelum kita membahas tentang Bitcoin atau mata uang digital, mungkin ada baiknya kita berbicara dulu tentang uang dan sejarahnya. Jadi sebelum manusia mengenal uang, orang-orang zaman dulu biasa bertransaksi dengan sistem barter atau sistem yang memungkinkan orang untuk tukar-menukar barang tanpa perantara uang. Nah, sistem ini kemudian menjadi repot ketika yang dipertukarkan bukan lagi barang tapi jasa. Begini misalnya, misal istri saya seorang dokter gigi. Nah, misalnya dia ingin belanja ke pasar nih. Nggak mungkin juga kan dia bilang, Mbak, saya mau beli beras ya 2 kilo, tapi saya bayarnya pakai cabut gigi. Tapi gigi saya tinggal 3, Cuk. Nggak apa-apa, Mbak, nanti saya cabut semuanya, jadi sekalian 3 kilo ya. Nah, kalau gini kan runyam kan? Makanya seiring dengan berjalannya waktu, orang mulai menyadari pentingnya uang. Pada awalnya orang masih menggunakan kerang atau biji-bijian dan terkadang juga kulit hewan seperti sapi dan kambing sebagai pengganti uang. Bahkan penduduk asli Pulau Yap di Mikronesia menggunakan batu besar berukuran 3 meter sebagai pengganti uang. Batu besar ini diberi nama Raystone. Ya, boleh percaya boleh tidak, masing-masing beratnya mencapai 4 ton. Nah, nggak lucu juga kan Anda jalan-jalan ke mall bawa batu segede gambreng? Karena dirasa tidak praktis, maka bangsa Yunani dan Romawi kemudian memperkenalkan penggunaan uang koin sebagaimana yang kita kenal saat ini. Baru kemudian uang kertas pertama kali diperkenalkan pada abad ke-11 oleh dinasti Song di Cina. Sampai saat ini kemudian orang menggunakan uang kertas dan uang koin karena mudah dibawa kemana-mana, tahan lama dan yang pasti sulit untuk dipalsukan. Nah, secara umum, uang memiliki setidaknya 3 fungsi. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange untuk pengganti barter. Kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account untuk memberi nilai atau harga barang dan jasa tertentu. Yang ketiga, sebagai alat untuk menyimpan kekayaan atau storing value. Karena nggak bisa juga kan kita nabung ke bank pakai pisang. Nah, dalam perjalanannya, penggunaan uang kertas dan koin ini ternyata semakin berkurang. Kita secara sadar atau nggak sadar justru lebih sering loh menggunakan uang dalam bentuk elektronik atau yang lebih dikenal sebagai e-money, electronic money. Misalnya, ketika kita menerima gaji dalam bentuk transfer di bank, kemudian tanpa harus ditukar dalam bentuk uang kertas atau koin, kita bisa langsung loh membelikan barang toko online secara elektronik. Nah, bentuk lain dari uang digital yang sering Anda dengar adalah Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat dengan teknologi kriptografi untuk sistem keamanan yang membuatnya tidak mungkin dan tidak bisa untuk dipalsukan. Makanya sering pula disebut sebagai cryptocurrency. Nah, pertama kali Bitcoin ini diperkenalkan pada tahun 2009 oleh orang yang sampai sekarang masih misterius bernama Satoshi Nakamoto. Hai. Latar belakang penciptaan Bitcoin ini adalah untuk membuat sistem transaksi keuangan baru yang bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah. Nah, namun karena Bitcoin ini memenuhi ketiga fungsi uang yang sudah dijelaskan di atas, banyak ekonom yang menganggapnya juga sebagai uang.
Apalagi kemudian semakin banyak orang mulai menerimanya sebagai alat pembayaran. Banyak juga loh kini perusahaan besar yang juga memanfaatkan Bitcoin. Misalnya Microsoft atau Dell. Kedua perusahaan tersebut sudah menerima pembayaran melalui Bitcoin. Bahkan Rusia dan Jepang sudah mulai berencana untuk melegalkan Bitcoin walaupun masih untuk pemakaian terbatas. Nah, berbeda dengan mata uang konvensional, pembuatan dan peredarannya diatur oleh bank sentral, mata uang versi Bitcoin ini bisa dibuat dan diedarkan oleh semua orang ya, dengan sistem yang namanya peer-to-peer atau dalam jaringan Bitcoin. Penentuan nilai Bitcoin ini juga tidak ditentukan oleh negara, tapi ditentukan oleh penggunanya, yaitu dengan prinsip penawaran dan permintaan di pasar bebas. Artinya, semakin banyak permintaan, semakin tinggi pula nilai Bitcoin ini. Oleh pembuatnya, sengaja jumlah pasokan Bitcoin ini yang beredar dibatasi hanya sebanyak 21 juta Bitcoin saja, sampai akhir tahun 2140 nanti. Nah, mengapa hanya 21 juta? Tidak ada orang yang benar-benar tahu. Tapi mungkin ini erat kaitannya dengan algoritma yang memang dirancang demikian untuk membatasi jumlah peredarannya. Sehingga Bitcoin ini aman dari inflasi. Sistem kerja Bitcoin terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah Bitcoin mining atau menambang Bitcoin. Bitcoin mining adalah sebuah proses untuk memecahkan kode algoritma matematik yang dilakukan pada jaringan Bitcoin. Proses penambangan ini dari waktu ke waktu sengaja dibuat semakin susah. Untuk menambang Bitcoin ini diperlukan juga perangkat komputer yang sangat canggih serta energi listrik yang besar pula. Sehingga para penambang Bitcoin ini juga harus berhitung. Jangan sampai Bitcoin yang didapatkan tidak sebanding dengan tingginya biaya listrik serta investasi komputer yang dikeluarkan untuk mendapatkan unit Bitcoin itu. Komponen kedua adalah Bitcoin Wallet atau dompet Bitcoin. Adalah wadah untuk menyimpan Bitcoin yang sudah dimiliki. Setiap orang bisa saja mendaftarkan alamat dompet yang berbeda untuk menyimpan Bitcoin-nya. Tidak hanya untuk menyimpan, Bitcoin Wallet ini juga kemudian bisa dipakai untuk transaksi pembayaran maupun diuangkan dalam mata uang tertentu. Nah, komponen yang ketiga adalah blockchain atau rantai blok. Ini adalah blok-blok yang menghubungkan seluruh pemilik Bitcoin dalam basis data yang terintegrasi. Dalam sistem rantai blok ini, semua orang dapat melihat dan memvalidasi semua transaksi Bitcoin yang terjadi. Misalnya, A mentransfer 1 Bitcoin pada B. Maka seluruh orang di seluruh dunia bisa tahu transaksinya dari alamat dompet A ke alamat dompet B. Tidak ada yang tahu siapa pemilik alamat dompet tersebut, tapi seluruh transaksi dapat disaksikan dan dipantau melalui website www.blockchains.info. Salah satu hal yang kontroversial dari pemakaian Bitcoin ini adalah orang kemudian bisa bertransaksi secara anonim. Artinya tidak ada orang satupun yang bisa mengawasi. Sehingga Bitcoin ini rawan digunakan untuk transaksi ilegal secara online. Misal pembelian narkoba, perdagangan senjata, atau sebagai alat untuk pencucian uang hasil kejahatan. Tanpa ada satupun pemerintah yang bisa mengontrolnya. Orang berburu Bitcoin pun pada akhirnya lebih banyak untuk tujuan spekulatif, bukan untuk kebutuhan transaksi sebagaimana mata uang konvensional. Nah, jumlah yang sangat terbatas dan semakin banyak orang yang berburu Bitcoin ini membuat nilai Bitcoin selalu naik. Pada awal diperkenalkan, Bitcoin hampir tidak ada harganya. Namun kini nilai 1 Bitcoin sudah menembus lebih dari 57 juta rupiah. Dan diperkirakan ini akan terus naik. Wow, lumayan juga ya. Well, di Indonesia, pemerintah melalui Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin atau segala bentuk virtual currency lainnya dianggap bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi masyarakat harus berhati-hati. Tapi bisa saja aturan ini suatu saat nanti akan direvisi. Tentunya jika ternyata pemakai Bitcoin di Indonesia ini semakin besar. Nah, terlepas dari pro dan kontra pemakaian Bitcoin ini, semuanya akan kembali berpulang pada Anda. Karena sesungguhnya kepercayaan Anda pada suatu mata uang tertentulah yang membuatnya menjadi bernilai. Seperti yang dikatakan Milton Friedman, peraih hadiah Nobel dalam bidang ekonomi, "The piece of this paper have value because everyone thinks they have value." Bahwa potongan uang kertas yang ada dalam dompet
hanya akan punya nilai jika semua orang juga menganggapnya bernilai. Demikian juga uang digital dalam handphone kita. Nah, terima kasih sudah menyaksikan program KHSB Kuliah Hak Segala Bangsa. Program ini terselenggara berkat bantuan dan kerja keras orang-orang kreatif dan profesional yang bekerja di sini. So, jangan lupa untuk like, komen, serta share sebanyak-banyaknya video ini. Atau untuk informasi lebih lanjut tentang KHSB bisa Anda lihat di kolom deskripsi di bawah ini. Ya, kami tunggu komen dan saran Anda agar kami juga semakin bersemangat untuk membuat program-program kuliah gratis lainnya. Saya Rangga Almahendra, sampai jumpa dalam episode KHSB selanjutnya.